Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Gede Distapeyase selaku moderator dari kelompok 11 yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang model desain Gerlach and Ellie. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Imade Tegah SPD MPD, Dr. I Kadek Suartama SPD MPD. Adapun anggota kelompok dari kelompok 11 yaitu yang pertama ada Gede Distapeyase dengan NIM akhir 012, yang kedua ada rekan Oktamia dengan NIM akhir 010, yang ketiga ada rekan Erawati dengan NIM akhir 09, dan yang keempat ada rekan Jasmine Putri dengan NIM akhir 04, dan yang terakhir ada rekan Gledy Panjaitan dengan NIM akhir 06. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama pengertian model desain pembelajaran Gerlach and Ellie, yang kedua langkah-langkah model desain pembelajaran Gerlach and Ellie, dan yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari model desain pembelajaran Gerlach and Ellie. Baik, untuk materi lebih lanjut akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang pertama, adapun pengertian dari model pembelajaran Gerlach dan Ellie. Model pembelajaran Gerlach dan Ellie merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta pembelajaran karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Dalam model ini juga diperlihatkan hubungan antar elemen yang satu dengan yang lainnya, serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model desain pembelajaran Gerlach dan Ellie. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau specification of objective. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, merumuskan kemampuan apa yang harus dimiliki peserta didik pada tingkat jenjang belajar tertentu, sehingga setelah selesai pokok bahasan tertentu, peserta didik dapat memiliki kemampuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan harus bersifat jelas, tidak abstrak dan tidak terlalu luas, serta operasional agar mudah diukur dan dinilai. Kemudian yang kedua, menentukan isi materi atau specification of content. Bahan atau materi pada dasarnya adalah isi atau konten dari kurikulum, yakni berupa pengalaman belajar dalam bentuk topik atau subtopik dan rinciannya. Isi materi berbeda-beda menurut bidang studi, sekolah, tingkatan, dan kelasnya. Namun, isi materi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, apa yang akan diajarkan pada peserta didik hendaknya dipilih pokok bahasan yang lebih spesifik. Gunanya, selain untuk membatasi ruang lingkupnya, juga apa yang akan diajarkan dapat lebih jelas dan mudah dibandingkan atau dipisahkan dengan pokok bahasan lain dalam satu mata pelajaran yang sama. Kemudian yang ketiga, penilaian kemampuan awal peserta didik atau assessment of entering behaviors. Kemampuan awal peserta didik ditentukan dengan memberikan tes awal atau pretest. Pengetahuan tentang kemampuan awal peserta didik ini penting bagi guru agar dapat memberikan porsi pelajaran yang tepat, tidak terlalu sukar atau tidak terlalu mudah. Pengetahuan tentang kemampuan awal juga berguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Misalnya, apakah perlu dipersiapkan pembelajaran atau penggunaan metode-metode tertentu. Pengumpulan data peserta didik dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pretest, dilakukan untuk mengetahui student achievement, yaitu apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui tentang rencana pokok bahasan yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data pribadi peserta didik atau personal data untuk mengukur potensi peserta didik dan mengelompokkannya ke dalam kategori peserta didik yang termasuk fast learner dan peserta didik yang termasuk slow learners. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan strategi atau determination of strategy. Menurut Gerlach dan Ellie, strategi merupakan pendekatan yang dipakai pengajar dalam memanipulasi informasi, memilih sumber-sumber, dan menentukan tugas peranan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam tahap ini, pengajar harus menentukan cara untuk dapat mencapai tujuan instruksional dengan sebaik-baiknya. Dua bentuk umum tentang pendekatan ini adalah untuk expose atau expository yang lazim dipergunakan dalam belajar tradisional. Biasanya lebih bersifat komunikasi satu arah dan bentuk penggalian atau inquiry yang lebih mengutamakan partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dalam pengertian pembelajaran yang sempit, metode ini merupakan rencana yang sistematis untuk menyajikan pesan atau informasi pembelajaran. Langkah yang kelima adalah pengelompokan belajar atau organization of group. Nah, jadi setelah strategi pembelajaran ditentukan, guru atau pengajar perlu merancang bagaimana peserta didik akan dikelompokkan. Nah, di sini ada beberapa cara pengelompokan. Nah, yang pertama adalah berdasarkan jumlah peserta didik. Nah, di sini peserta didik bisa belajar secara mandiri, baik dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar. Kedua, pengelompokan campuran. Nah, ini tidak melihat usia atau kelas, tetapi dikelompokkan berdasarkan tingkat penguasaan materi. Nah, ketiga, gabungan beberapa kelas. Nah, beberapa kelas digabung dalam satu ruangan besar untuk melakukan berbagai aktivitas belajar secara bersama. Nah, yang keempat adalah sekolah dalam sekolah. Nah, ini seperti satu kompleks besar berisi beberapa unit sekolah yang dibagi menurut kemampuan siswa. Dan yang kelima adalah taman kependidikan, yang dimana kampus yang terdiri atas TK sampai berpendidikan tinggi dengan pemusatan sarana, pelayanan, dan informasi. Nah, langkah selanjutnya adalah pembagian waktu atau allocation of time. Nah, jadi pemilihan strategi dan teknik belajar harus mempertimbangkan waktu. Nah, guru harus menentukan apakah waktu lebih banyak digunakan untuk presentasi materi, kemudian praktik individu atau diskusi. Nah, hal ini disesuaikan dengan topik, tujuan, fasilitas, serta kemampuan dan minat siswa. Langkah yang ketujuh adalah menentukan ruangan atau allocation of space. Nah, penggunaan ruang belajar juga penting. Nah, kita perlu tahu apakah pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan secara mandiri, melalui interaksi kelompok, atau mendengarkan ceramah. Nah, biasanya ada 3 jenis ruangan, yaitu ruangan untuk kelompok besar, kemudian untuk kelompok kecil, dan ruangan belajar. Baik, langkah-langkah selanjutnya yaitu yang ke-8, memilih media atau allocation of research. Pemilihan media ditentukan menurut tanggapan peserta didik yang disepakati, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai stimulus rangsangan belajar peserta didik semata. Gerlach dan Ellie membagikan media sebagai sumber belajar ini ke dalam 5 kategori. Kategori yang pertama yaitu manusia dan benda nyata, kategori kedua yaitu media visual proyeksi, kategori yang ketiga media audio, kategori keempat media cetak, dan kategori terakhir yaitu media display. Langkah selanjutnya evaluasi hasil belajar atau evaluation of performance.
Hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku belajar pada akhir kegiatan pembelajaran. Semua usaha kegiatan pengembangan instruksional dapat dikatakan berhasil atau tidak setelah tingkat laku akhir belajar tersebut dievaluasi. Instrumen evaluasi dikembangkan atas dasar rumusan tujuan dan harus dapat mengukur keberhasilan secara benar dan objektif. Yang dievaluasi dalam proses belajar mengajar sebenarnya bukan hanya peserta didik, tetapi justru sistem pengajarannya. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar terdapat rangkaian tes yang dimulai dari tes awal atau entering behavior untuk mengetahui mutu atau isi pelajaran apa yang sudah diketahui oleh peserta didik dan apa yang belum diketahui terhadap perancangan pelajaran yang akan diajarkan. Entering behavior untuk mengukur kemampuan peserta didik dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kemampuan yang kurang, sedang, dan pandai. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis umpan balik atau analysis of feedback. Analisis umpan balik merupakan tahap akhir dari pengembangan sistem pembelajaran ini. Data umpan balik yang diperoleh dari evaluasi, tes observasi, maupun tanggapan-tanggapan tentang usaha-usaha pembelajaran ini menentukan apakah sistem, metode, maupun media yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut sudah sesuai untuk tujuan yang ingin dicapainya atau masih perlu disempurnakan lagi. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari model desain pembelajaran Gerlach and Ellie. Nah, model ini memiliki beberapa kelebihan yang cukup menonjol. Yang pertama yaitu model ini sangat teliti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Jadi, semua proses benar-benar diperhatikan dengan detail. Yang kedua, adanya pretest atau tes awal. Ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya pretest bisa membantu guru memahami kemampuan awal siswa sebelum memulai suatu pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu model ini cocok digunakan untuk segala kalangan. Jadi fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai tingkat pendidikan. Namun, ada juga kekurangannya. Salah satunya adalah prosedur perancangannya cukup panjang, jadi mungkin terasa agak rumit atau memakan waktu yang cukup lama. Nah, selain itu, tidak ada tahapan pengenalan siswa secara khusus, yang bisa jadi kurang efektif jikalau guru belum mengenal karakter siswa. Namun menurut saya, kekurangan ini bisa diatasi. Misalnya, lewat pretest tadi, guru tetap bisa dapat gambaran umum tentang siswa. Jadi, meskipun tidak sempurna, kelebihan dari model ini bisa menutupi kekurangannya dan tetap layak untuk digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi dapat ditarik kesimpulan, model desain pembelajaran Gerlach and Ellie merupakan suatu pendekatan sistematis dalam merancang kegiatan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman atau peta dalam proses belajar mengajar. Nah, model ini memiliki 10 langkah utama, yaitu merumuskan tujuan, menentukan isi materi, menilai kemampuan awal peserta didik, menentukan strategi, pengelompokan belajar, pembagian waktu, penentuan ruang, pemilihan media, evaluasi hasil belajar, dan analisis umpan balik. Kelebihan model ini adalah ketelitiannya dalam perencanaan, adanya tahap pretest untuk memahami karakteristik peserta didik, dan fleksibilitas penggunaannya di berbagai jenjang pendidikan. Adapun kelemahannya yaitu meliputi prosedur yang panjang dan tidak adanya tahapan eksplisit untuk pengenalan siswa. Jadi, secara keseluruhan, model Gerlach and Ellie mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perencanaan yang terstruktur dan berbasis data, serta sangat cocok digunakan dalam konteks pendidikan dasar hingga tinggi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi dalam presentasi kali ini. Saya akhiri dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni.